Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang enzim. Kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Zahra Tushifa. Dan aku, Kezia Putriliana. Nah, kita masuk ke pengertian. Apa itu enzim? Enzim sebenarnya adalah protein khusus. Fungsinya sebagai katalis biologis. Katalis itu apa sih? Katalis itu zat yang bisa mempercepat reaksi kimia, tapi dirinya sendiri nggak habis dipakai. Jadi, enzim ini kayak supir ojek online. Dia bisa nganterin penumpang berkali-kali, tapi motornya nggak hilang, tetap bisa dipakai lagi. Nah, begitu juga dengan enzim. Dia bantu reaksi tapi nggak ikut habis. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur enzim. Kalau kita lihat strukturnya, enzim terdiri dari dua bagian utama. Pertama, ada apoenzim, yaitu bagian protein dari enzim itu sendiri. Lalu yang kedua ada koenzim atau kofaktor, yaitu bagian bantuannya. Biasanya berasal dari vitamin atau mineral yang kita konsumsi. Yang paling penting dari enzim itu ada di bagian situs aktif. Nah, situs aktif ini ibarat kunci sama gembok. Substrat zat yang mau diolah cuma bisa masuk kalau bentuknya pas. Jadi, enzim nggak sembarangan menerima substrat, hanya yang cocok saja. Terus gimana cara kerja enzim? Nah, cara kerjanya yang pertama, substrat akan menempel pada situs aktif enzim. Setelah itu, enzim akan mengubah substrat melalui reaksi kimia, lalu hasilnya dilepas jadi produk. Setelah itu, enzim bebas lagi untuk dipakai ke substrat lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kezia. Hai, pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa roti yang dipanggang bisa mengembang? Atau kenapa nanas bisa bikin daging jadi lebih empuk? Jawabannya ada pada si pekerja super bernama enzim. Tapi seperti yang kita butuh kondisi nyaman untuk bekerja optimal, enzim juga begitu. Ada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kinerjanya. Pertama, suhu. Enzim itu kayak baby bear di cerita Goldilocks. Dia suka suhu yang pas, gak terlalu dingin dan juga gak terlalu panas. Di suhu optimal sekitar 37 derajat Celcius untuk manusia, enzim bekerja paling cepat. Kalau terlalu dingin, dia malas-malasan. Tapi kalau kepanasan, dia bisa rusak permanen. Istilah kerennya, denaturalisasi. Bayangkan dia seperti telur yang direbus, gak bisa balik ke bentuk yang cair lagi. Yang kedua ada pH, tingkat keasaman. Seperti enzim punya pH favoritnya sendiri, enzim pepsin di lambung kita cinta banget sama suasana asam. Sementara enzim amilase di mulut kita lebih suka kondisi yang netral. Kasih mereka lingkungan pH yang salah, kerja mereka bisa melambat atau bahkan berhenti total. Ketiga, ada konsentrasi substrat dan juga enzim. Ini logis aja, semakin banyak bahan makanan atau substrat dan semakin banyak pekerja atau enzim, maka reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat. Tapi hati-hati, kalau semua enzim sudah sibuk bekerja, nambah substrat lagi pun gak akan mempercepat. Semuanya sudah bekerja dengan kapasitas yang maksimal. Kalian tahu gak sih, enzim ini bukan cuma satu jenis, mereka punya keluarga besar. Biasanya mereka dikelompokkan berdasarkan tugas atau reaksi apa yang mereka bantu. Misalnya nih, hidrolase. Ini adalah enzim pemecah dengan bantuan air. Contohnya enzim amilase yang memecah patidinase jadi gula sederhana di mulut kita. Atau enzim lipase yang memecah lemak. Mereka itu tim demolisi. Lalu ada transferase. Sesuai namanya, enzim ini ahli untuk memindahkan. Lalu ada imorarase. Enzim ini punya kemampuan keren untuk mengubah suatu senyawa menjadi isomernya, alias bentuk lain yang punya rumus molekul yang sama. Ada ligase. Ini adalah enzim penyambung
mereka bertugas menyatukan dua molekul yang besar. Lalu ada oksidoreduktase, enzim yang terlibat dalam reaksi reduksi, oksidasi, atau transfer elektron. Mereka ini seperti tim pengatur energi, contohnya dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan energi. Keren banget ya enzim dalam hidup kita. Jadi, sekarang teman-teman udah paham kan? Oke, sampai berjumpa di video penjelasan yang selanjutnya. Dadah!